Lah hari ini aku ingin wawancara ibu guru aku. Yuk kita pergi ke sekolah aku. Yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku LMG Channel. Jadi kali ini aku ingin wawancara ibu guru aku, yaitu Miss. Hai. Jadi sebelum aku wawancara, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah. Oke, dadah. Halo Miss, Hai Lu. apakah Miss sejak dulu ingin menjadi guru? Oke, Miss kenalan dulu boleh ya. Tadi Lu sudah kenalan. Baik, nama saya Miss Siska dari SD Nasional Alamanda. Saat ini Lu di kelas 3A di SD Nasional Alamanda. Kebetulan dengan Miss Siska ya gurunya ya. Oke, Lu mau wawancara untuk channelnya Lu. Bagus sekali nih. Kelas 3 sudah mulai kreatif. Oke, sekarang kita dengerin. Lu mau tanya apa sih sama Miss? Silahkan Lu. Apakah Miss sejak dulu ingin menjadi guru? Oke, sejak dulu mau menjadi guru dari kecil, Miss punya cita-cita banyak sekali. Salah satunya jadi guru. Dan puji Tuhan tercapai cita-citanya. Kalau menjadi seorang guru itu sebenarnya syaratnya nggak banyak. Yang jelas kita harus pendidikan ya. Pendidikan itu yaitu sarjana utamanya sekarang ini sarjana pendidikan. Kemudian kita harus sehat mental. Terus kita juga harus punya visi dan misi yang positif. Kemudian yang paling utama suka sama anak-anak. Dulu Miss kuliahnya pakai jurus apa? Jurusan ya, Miss dulu sekali kuliahnya itu sarjana sastra S1 sastra Inggris. Kemudian Miss melanjutkan S2 yaitu manajemen pendidikan, master pendidikan di Unindra. Miss suka dukanya menjadi seorang guru. Suka duka menjadi guru apa ya? banyak sekali ya. Kalau sukanya dulu ya, sukanya itu setiap hari punya pengalaman yang berbeda, terus bisa ketemu anak-anak. Karena kalau anak-anak itu kan setiap hari itu berbeda-beda ya pengalamannya, terus moodnya juga beda-beda. Tiba-tiba seneng, tiba-tiba nangis di kelas, tiba-tiba aku belum sarapan, lapar, yang seperti itu ya. Senengnya kalau kerja sama anak-anak itu Miss jadi awet muda itu artinya jadi anak-anak terus karena setiap hari lihat yang lucu-lucu. Kemudian kalau dukanya sih kalau tiba-tiba ada anak yang nggak belajar terus nangis gitu, Miss sedih sekali. Tapi kalau ada anak yang nilainya bagus, Miss senang sekali. Miss ada bedanya nggak mengajar ada COVID sama tidak ada COVID-19? Mengajar saat COVID dan sebelum COVID tentu saja ada bedanya loh. Jadi bedanya apa ya? Kalau sebelum pandemi sebelum pandemi COVID setiap hari Miss kan ketemu anak-anak, ketemu Luke nih, ketemu teman-teman, ketemu anak-anak, jadi ada pengalaman kan ya, setiap hari ketemu, terus kita jadi dekat tuh. Kalau itu kalau saat bedanya ya. Kemudian kalau di saat pertemuan Miss bisa menerangkan materi langsung. Kalau ada yang nggak jelas langsung tanya. Kemudian anaknya bisa fokus juga ke Miss gitu. Tapi di saat pandemi ini kesulitannya kita nggak ketemu. Nah, tantangan buat Miss jadinya harus lebih pagi lagi untuk panggil anak. Kemudian harus lebih rajin lagi ngeliatin handphone atau ngeliatin paket, mana tahu paketnya mati. Kemudian jadi kesulitannya karena kita juga harus rebutan juga perangkat di rumah dan wifi di rumah gitu.
Dulu Miss ajak kelas berapa saja? Sebelum di SD Nasional Alamanda, Miss di Penabur. Di SMP Miss ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang kelas 7, 8, 9 bahasa Inggris, dan Miss wali kelas 9 di sana. Miss ceritain dong pengalaman Miss yang tidak bisa dilupakan. Pengalaman yang gak bisa dilupakan, sebenarnya setiap hari banyak sekali pengalaman ya. Dilupakan banyak sekali yang nggak bisa dilupain ya. Kalau di SD deh ya, kalau di SD ada pengalaman saat muridnya nih Miss ajarin, terus pada saat diajarin materinya udah susah, anaknya bercanda. Nah itu tuh Miss sedih sekali gitu ya, jadi Miss harus ulang-ulang, kemudian harus tanya jawab. Ada pengalaman lucu pada saat Miss ngajar bahasa Inggris di SD ya, entah kelas 4, 5, 6, ketika kita bikin kalimat ya bahasa Inggris nih. Kalau di bahasa Inggris, jadi Miss suruh translate nih, misalnya ketika Miss suruh masukkan 10 penggaris ke dalam tas. Nah terus tiba-tiba nih ada murid yang nyeletuk, mana muat Miss, penggarisnya Miss dimasukin ke dalam tas 10 lagi. Namanya anak-anak ya, itu aja sih lucu buat Miss. Jadi Miss harus jelasin, ternyata harus lebih detail jelasinnya, karena anak itu terimanya tidak seperti yang Miss pikir. Yang Miss pikir kan penggaris kecil, sedangkan saat itu Miss sedang pegang penggaris besar. Seperti itu. Miss waktu kecil Miss makannya apa saja bisa pintar dan sehat seperti sekarang? Waktu kecil makannya sama-sama lo. Miss nggak pinter-pinter banget, tapi makanya Miss belajar tuh dengan giat. Karena kalau pinter pasti sekarang Miss sudah menciptakan pesawat terbang atau roket seperti itu ya. Karena dulu kecil pernah ingin juga Miss jadi astronot. Tapi karena itu harus sekolah lagi, harus ini lagi, dan harus pinter fisika kimianya. Makanya Miss harus makan apa ya yang bikin Miss pinter. Nah, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi sempurna katanya gitu ya. Harus makan apa sih? Utama tuh sayur. Tuh harus sayur. Buah-buahan. Betul, buah-buahan. Apalagi lo sayur, buah-buahan, ayam goreng, daging, ikan. Kemudian ikan, betul. Apalagi vitamin dan juga susu. Jangan lupa sekarang harus minum air putih yang banyak ya. Dulu Miss seperti itu. Miss tidak bosan menjadi guru? Jadi guru nggak bosan. Miss boleh pesan-pesan ke teman-teman yang ingin menjadi guru seperti Miss sekarang? Oke, pesannya apa ya? Nah, Miss boleh. Terserah ya. Oke. Pesan Miss untuk teman-teman yang punya cita-cita jadi guru ya. Pertama banget Miss minta ke teman-teman untuk belajar giat, bisa kasih contoh yang baik, kemudian selalu berpikir positif, kreatif, bisa bikin anak atau siswa bahagia, senang. Terus biasakan mengucapkan kata-kata yang sopan dan santun, dan jangan lupa selalu memberi motivasi. Pesan-pesan Miss juga, jangan pernah melupakan gurumu di masa yang akan datang. Itu aja. Oke guys, segitu dulu ya wawancara aku. Ya, dadah. Terima kasih lu. Terima kasih, dadah. Terima kasih lu. Terima kasih teman-teman. Aku ingin foto sama Miss. Dan 20 tahun lagi aku ingin ketemu Miss, mau ngobrol. Yuk kita foto. Yuk kita foto.